Halo guys, kembali lagi di Usia Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan review alur cerita film yang kemarin, yang berjudul Mirror: A Tale of Twin Cities. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Sumo beserta gadis cilik itu akhirnya masuk ke dalam kuil tersebut. Di dalam kuil mereka bertemu Baying. Di sini Baying mengambil tangan gadis cilik itu lalu menanyakan dari mana mendapatkan cincin tersebut. Baying menjelaskan bahwa cincin itu berkaitan dengan putra mahkota yang telah tertidur selama 100 tahun sejak dia kalah melawan pasukan Chang Liu. Sementara itu, di luar kuil, Jenderal Muda Chang Liu beserta pasukannya telah mencurigai orang yang diincarnya berada di dalam kuil tersebut. Di dalam kuil, Baying menjelaskan kepada gadis cilik di sampingnya bahwa dia adalah orang yang selama ini dicarinya. Sumo keluar dari kuil itu untuk menghadapi pasukan Chang Liu yang berada di sana. Sementara itu, Baying keluar membawa gadis cilik itu pergi meninggalkan kuil tersebut. Di tengah pertarungan, Jenderal Muda Chang Liu dirinya melihat cahaya cincin surgawi di tangan gadis cilik itu. Setelah mereka jauh dari pasukan Chang Liu, gadis cilik memberitahukan Baying bahwa saudara dewa yang tadi diajak berbicara berada di dalam cincin tersebut. Baying pun paham bahwa yang dimaksud gadis cilik itu adalah putra mahkota Kong Sang. Kemudian Baying memberi instruksi kepada gadis cilik itu untuk bersama-sama melakukan ritual penyatuan kekuatan kedua cincin milik mereka untuk membangkitkan putra mahkota yang tersegel kesadarannya. Hingga orang misterius yang berada di menara cermin Chang Liu menyaksikan lesatan cahaya itu. Putra mahkota Kong Sang akhirnya tersadar dari tidur lamanya. Sementara itu, Baying meminta izin kepada putra mahkota untuk pergi membantu Sumo yang sedang bertarung dengan pasukan Chang Liu di depan kuil itu. Hingga sampai di tempat pertarungan, Baying menyaksikan bahwa Jenderal Muda Chang Liu itu merupakan adik seperguruannya di Akademi Pedang. Kemudian Baying pergi dari sana berbarengan dengan mundurnya pasukan Chang Liu karena kalah melawan Sumo. Di tengah perjalanan, Baying kembali bertemu Sumo. Di sini Baying mengatakan bahwa kejadian 100 tahun yang lalu di antara mereka berdua adalah sebuah kesalahan. Lalu dia ingin menebus kesalahan itu dengan tidak bertemu dengannya lagi. Di sisi lain, Sumo menolak percaya dengan perkataan Baying seperti itu dan memastikan bahwa wanita yang ada di depannya itu pasti merindukannya juga. Namun Baying tetap bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak pernah merindukan pria di depannya itu. Akhirnya Baying pergi meninggalkan pria itu di sana. Tidak berselang lama putra mahkota tiba di sana. Kemudian kembali pergi bersama Baying menuju lokasi berkumpulnya teman-temannya. Sebelum ikut ke kota Wuse, gadis cilik ingin melepaskan cincin tersebut. Namun dirinya tidak bisa melepaskan cincin itu dari jarinya. Naseng, nama gadis cilik ini berbicara dengan cincin tersebut dan mengatakan bahwa cincin itu salah pilih orang untuk menjadi tuannya. Putra mahkota lalu berkata kepadanya bahwa yang dilakukannya itu hanyalah sia-sia. Hingga akhirnya gadis cilik itu menyebut nama pria berbaju hitam dan mengatakan bahwa hanya dialah orang yang selalu menolongnya. Salah satu pengawal yang ada di sana mendengar nama pria itu lalu mengatakan dirinya akan membunuh pria berbaju hitam itu jika bertemu nanti dengannya. Di Chang Liu, seorang pemuda suku Duyung masuk ke dalam jebakan pasukan Chang Liu. Dirinya terkena satu anak panah dari pasukan itu. Sambil membawa anak panah yang tertancap di punggungnya itu, dia berhasil kabur dari kejaran pasukan Chang Liu. Sementara itu, gadis cilik yang tidak bisa pergi ke kota Wuse akhirnya telah sampai di kota Tao. Karena lapar, di sini dia menukarkan sebuah rumput kering dengan roti kukus yang berada di depannya. Pedagang roti itu pun menolak dan mengusirnya dari sana.
Tidak berselang lama, dari belakang seorang kakek tua memanggilnya dan memberikan beberapa roti kukus kepadanya. Di lain sisi, Jenderal Muda Chang Liu datang menemui tahanannya di penjara. Dia mendapati tahanannya hilang ingatan. Dia pun mengatakan bahwa dirinya akan menggunakan tahanan itu sebagai partner barunya. Di tempat lain, gadis cilik ini ternyata ingin dijual oleh kakek tua pemberi roti tadi. Baying yang berada di kota Wuse mengetahui bahwa gadis cilik itu berada dalam bahaya. Mereka pun menyaksikan dari cermin air bahwa gadis cilik itu sedang dianiaya oleh sekelompok orang. Mereka pun melihat gadis cilik itu ditolong oleh Sumo di sana. Setelah mereka pergi dari tempat itu, Sumo kemudian memberitahukan gadis cilik itu agar jangan mengikuti dirinya lagi. Singkat cerita, Sumo menemui bibinya di rumah judi. Di sini, bibinya mengatakan bahwa dirinya sudah menerima pesan yang dikirimkan kepadanya. Sementara itu, Sumo mengatakan bahwa dirinya gagal membunuh Raja Cheng di menara cermin waktu itu. Sumo berencana akan pergi untuk melepaskan segel Dewa Naga, yang nantinya kekuatan Dewa Naga itu digunakan untuk membuka sungai roh laut yang menyegel laut tempat mereka tinggal sebelumnya. Sebelum kepergiannya dari sana, Bibiru meminta tuannya untuk beristirahat di ruang rahasia itu. Di sini, Sumo kembali teringat dengan ucapan Baying waktu itu. Sementara itu, di kota Wuse, Baying, putra mahkota, beserta rekannya sedang membahas tempat-tempat keramat yang nantinya mereka akan kunjungi. Saat mereka sedang membahas hal penting, cincin duniawi milik Baying memberi peringatan mengenai kondisi terkini gadis cilik itu. Gadis cilik mendapati seorang pria sedang terluka di depannya. Kemudian dia pun membawa pria itu pergi ke sebuah gua untuk diobati. Karena di luar gua terdengar banyak suara pasukan yang mencarinya, mereka pun bergegas pergi dari sana. Oke, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Sampai berjumpa lagi di review selanjutnya. Tetap semangat, sehat, bahagia dimanapun berada. Semoga hari-hari kalian menyenangkan.